Mahasiswa adalah harapan bangsa. Tapi apakah demo yang kalian serukan benar-benar untuk kemajuan atau justru menjadi alat bagi mereka yang sakit hati? Sementara negara lain fokus pada riset dan inovasi, kita justru sibuk mencari celah kekurangan sendiri. Kritik itu perlu, tetapi tanpa solusi hanya menjadi kebisingan yang melemahkan, bukan membangun. Jangan biarkan idealisme kalian dimanfaatkan oleh pihak yang ingin Indonesia terpecah. Bangsa ini butuh pemuda yang tak hanya berteriak, tetapi juga berpikir dan bertindak untuk masa depan. Sebab cahaya perubahan sejati lahir bukan dari keributan, melainkan dari pemikiran besar, kerja keras, dan semangat yang tak mudah dipermainkan. Lalu apa tanggapan Anda tentang seruan masa bertajuk Indonesia Gelap? Istana melalui Mensesnek Prasetyo Hadi angkat bicara terkait demo mahasiswa hari ini. Berbagai daerah yang memviralkan tagar Indonesia Gelap, di mana Prasetyo itu menegaskan bahwa Indonesia itu tidak gelap dan dia meminta mahasiswa tidak membolak-balikan fakta. Prasetyo menyebut justru Indonesia kini sedang bangkit dan dia meminta mahasiswa menjadi manusia yang optimis. Dan dia meminta lagi pemerintah diberi waktu panjang dan jangan dinilai saat baru 100 hari kerja kemudian lalu divonis tidak bisa apa-apa. Dan hari ini Jakarta kembali menjadi pusat aksi demonstrasi besar-besaran setelah ribuan mahasiswa turun ke jalan dalam aksi bertajuk Indonesia Gelap. Dalam unjuk rasa ini, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau yang kita kenal dengan BEM-SI melakukan protes terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Jenderal Lapangan Aksi Bagas Wisno menyatakan bahwa kebijakan pemerintah belakangan ini semakin menjauh dari prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dan dia menyoroti berbagai persoalan yang mengancam hak-hak rakyat, mulai dari pendidikan hingga kebijakan ekonomi dan politik. Di akhir Bagas, pemirsa itu menyatakan bahwa demonstrasi ini adalah panggilan bagi setiap masyarakat, ya kan, untuk mengawal pemerintahan. Masa aksi menyampaikan 13 tuntutan, ya, termasuk penolakan terhadap revisi berbagai undang-undang dan evaluasi program pemerintah yang dinilai tidak efektif. Nah pemirsa, tapi yang paling aneh dalam beberapa tuntutan mahasiswa demonstran hari ini tersebut, mereka juga menuntut adili Jokowi. Saya ulang lagi ya, mereka menuntut adili Jokowi. Dan sayangnya mereka mahasiswa mengatasnamakan demi Indonesia. Nah sayangnya, saya pribadi tentunya juga pemirsa ya, pastinya tidak merasa diwakili oleh mahasiswa tersebut dengan tuntutan yang terakhir yang adili Jokowi. Dan saya pun tidak pernah dan tidak merasa sama sekali merasakan diwakili. Dan itu yang saya sangat sayangkan, dan tentunya juga masyarakat semua secara keseluruhan 85% ya kan, tidak merasa diwakili oleh tuntutan-tuntutan mahasiswa yang memang sangat lucu sekali ya. Coba kita dengar juga pemirsa dari Istana jawaban soal penolakan makan bergizi gratis. Kalau masyarakat mau berunjuk rasa, masyarakat mau menyampaikan pendapat silahkan, tapi jangan sampai melakukan kekerasan. Yang kedua, kalau ada yang mau menolak makan bergizi gratis karena itu hak, mereka boleh tidak menerima, tapi jangan sampai menghalangi hak saudara-saudara mereka, teman-teman mereka untuk mendapatkan layanan makan bergizi gratis. Kalau ada orang-orang yang memang bilang kami nggak perlu, mereka bisa menyampaikan hak itu, bisa bilang kami nggak usah dikasih, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai berunjuk rasa untuk membatalkan, menolak, itu kan menghalangi hak-hak saudara-saudaranya yang lain, teman-teman yang lain, saudara-saudara dia juga untuk mendapatkan layanan makan bergizi gratis. Kira-kira gitu. Kemudian terakhir pemirsa, di sini debat Noel ya versus Guntur, kader PDIP terkait pengkhianatan batu tulis oleh PDIP. Nah ini ya tulis di kolom komentar ya, seperti apa tanggapan kalian statement dari Guntur dan Noel. Tapi Guntur ini perlu ngeles loh. Lalu bagaimana dengan menteri yang ditugaskan kemudian merampok yang namanya dana bansos? Itu mengkhianati atau tidak? Artinya janganlah gampang sekali menstigmakan seseorang karena dasar perbedaan, kemudian kita mudah sekali membuat stigma pengkhianat. Kok mudah sekali gitu? Gak, maksudnya mungkin dalam NU itu harus ada tabayun. Kenapa sih, Mas? Ya kan maksudnya mungkin Pak Jokowi itu kader partai, harusnya tegak lurus sama keputusan partai. Ini kadang-kadang Presenternya ini apa? masih nguber aja, lu bener banget sih, Ri. Gak benar, begitu kan ya? Gimana, coba maksudnya gimana? begitu gak?
Kalau udah jadi anggota partai, kader partai itu ya katanya kan harus tegak lurus keputusan Tegak partai. lurus apa? Yang mana? Ya keputusan partai kan nggak mendukung calon lain. Gini ya, harus pahamin. PDIP itu punya utang sejarah terhadap Prabowo. Yang membayar utang sejarah itulah Jokowi. Oke. Apa itu? Batu tulis. Itu keliru. Harus kurang kita gandangin Karena lagi. Jokowi Gitu loh. itulah. Karena Itu utang Jokowi sejarah yang nggak bisa dilupakan dan itu ada 2014, catatannya. Itu yang nggak bisa dilaksanakan janji itu karena Jokowi. Karena Jokowi. Iya Jadi dong. perjuangan nggak ada Karena untungnya ya. Harusnya. Kalau gitu Harusnya. berkhianat. Nggak, Kalau bicara kita itu kan. mengkoreksi pengkhianatan ini Nggak, harus tertulis loh. 2014. Itu tertulis, batu tulis itu Kalau tertulis. bukan karena muncul Jokowi, yaitu memang Pak Prabowo atau Kok karena Mega. Jokowi? Berarti yang berkhianat Jadi siapa? Kok jangan rendah banget dibolak-balik gitu loh. mentalitasnya? Jangan dibolak Masa karena integritas Jokowi partai itu ada lebih kuat. pengkhianatan. Tapi kan ini kan seperti loh Mirsa, walaupun muncul Pak Jokowi ya, kalau nggak didukung oleh PDIP ya kan, nggak didukung oleh Megawati, ya kan nggak mungkin bisa maju juga Pak Jokowi pemirsa. Karena yang punya hak untuk mendukung dan memajukan Jokowi sebagai capres pada saat itu kan juga PDIP loh, yang punya hak. Jokowi kan itu kan bukan ketum partai, kan begitu. Semisalnya PDIP itu mau mengusung Prabowo ya seperti janji tulis katakanlah, ya kan bisa Megawati kalau misalnya ingin mendukung Pak Prabowo tidak mengkhianati Pak Prabowo. Ya kan misalnya kalau muncul Pak Jokowi dan kemudian PDIP mendukung Pak Jokowi, lalu Pak Jokowi yang disalahkan oleh Guntur karena muncul Pak Jokowi, ya bukan seperti itulah. Ya karena yang punya hak untuk mendukung dan memajukan seseorang itu kan adalah ketua umum, bukan Pak Jokowi. Coba kita simak terlebih dahulu Mirsa. Ini gini dong, Keliru, berarti begitu Bung Noel. kuatnya Jokowi di PDIP. Bung Berarti Noel. begitu rendahnya PDIP di mata Jokowi. Itu dong. Enggak, karena Ya gimana? Jokowi itulah yang 2014 batu tulis itu nggak bisa dilaksanakan. Batu tulis tahun berapa? 2014 dong. 2009. 2014 pelaksanaannya loh gimana Sejarah gimana kita mau diskusi tentang sejarah tapi lupa sejarah. 2009 itu batu Udahlah, udah tulisnya. ngawur lah itu. Pelaksanaannya Di mana? 2014. Pengkhianatan itu kenapa? Karena Jokowi. Itu yang harus Jokowi. diluruskan gitu. Katanya karena Jokowi. Sehebat gitu Jokowi. Loh, memang- Sampai keputusan partai berubah. Memang pengkhianatan Jokowi itu luar Loh, biasa. yang pengkhianat itu Kita kembali lagi nih. Ya, ya kalau nggak didukung oleh Megawati ya nggak bakalan bisa maju. Kan begitu Mirsa. Misal Megawati seperti yang saya jelaskan tadi mendukung Prabowo ya selesai sudah, nggak ada pengkhianatan. Walaupun Pak Jokowi itu mau muncul berapa kali, kalau nggak didukung oleh Megawati ya nggak mungkin bisa maju. Ya soalnya ini kan Megawati soalnya mendukung Pak Jokowi, mengkhianati perjanjian dengan Pak Prabowo kan begitu. Cuma apa haknya Pak Jokowi bisa mengalahkan perjanjiannya Ibu Megawati dengan Pak Prabowo? Nggak punya hak. Selama Megawati itu ingin mendukung Pak Prabowo pada saat itu, kan begitu Mirsa. begitu rendahnya partai-partai itu organisasi Oke, partai Bapak-bapak. itu. Loyalisnya Prabowo atau Organisasi. Jokowi? Dua-duanya kan Bos, ketum loyalis relawan. Saya ini Oke. loyalitas tunggal saya ada Nggak bisa. Prabowo. Oke, Bapak-bapak. Tapi Jokowi sebagai guru dia. Nggak bisa. Oke Nggak bisa, Bapak-bapak, Bung Noel. kita kembali ya. Ini perjanjian Nggak batu bisa. tulis udah expire. Mengabdi Ya. kepada dua tuan nggak bisa. Udah expire. Dari mana expirednya? Ya udah expired. Ini catatan sejarah kok expire. maksudnya kan udah Sejarah tidak expired. pernah yang namanya Jokowi expire. yang mengubah Sejarah tidak pernah semuanya basi. Pak Wihadi ini saya mau ke Pak Nggak ada Wihadi sejarah itu dulu. basi. Pak Wihadi, Aja. jadi main membasikan sejarah. Pak Wihadi, kalau Pak Prabowo nanti maju kan sudah menerima mandat ya. Dan Meskipun Pak lagian Prabowo apa sih mengatakan manfaatnya bahwa podcast yang seperti ini loh? Cuma hanya mengandung kontroversi ya kan? Bikin provokasi masyarakat sebenarnya secara tidak langsung. Apanya yang mau dilawan? Kan begitu Mirsa. Apa yang mau dilawan? Rap. Terima kasih kawan-kawan. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang terus. Hidup rakyat Indonesia. Hidup Merasa sok jadi pahlawan. Hidup berani. Dan satu, hidup rakyat Indonesia. Sangat menjijikkan sekali loh Mirsa. Seakan mereka lah yang bisa berbuat dan ya menjadi negara itu tambah lebih maju. Karena kan mereka itu lebih pintar dari ya yang sudah pengalaman ya, yang sudah merasakan seperti Pak Prabowo pahitnya berjuang demi negara kita. Sangat memalukan sekali. Coba seperti apa tanggapan kalian Mirsa? Tulis di kolom komentar. Terbentuknya tatanan
Indonesia bertanpa Demo bayaran nih. Gak mungkin berangkat kalau nggak ada yang apa ya. Jadi donaturnya lah. Norak sekali. Norak banget nih. berjuta kali turun hati, bagiku satu rasa pasti. Berjuta kali turun hati, bagiku satu rasa pasti. Hidup mahasiswa! Ya seperti apa komentar kalian pemirsa, tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi udah pemirsa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.